Jangan lepaskan kami Tuhan. Kemanapun kami melangkah, kami hanya mau melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Sebab kami sadar tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apapun dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu Tuhan, untuk boleh menyampaikan isi hati-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kami yang mengucap syukur bersama kami. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Berapa banyak kita pagi hari ini bisa merasakan sukacita melambaikan tangannya. Amin. Nah, nama saya Dr. Joseph Sibarani. Saya bersyukur boleh diberikan kesempatan untuk melayani di tempat ini GBI Danau Toba. Dan saya percaya tidak suatu kebetulan. Itu semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Dan puji Tuhan saya juga bersama dengan istri saya, Boris Yokutan. Mungkin bisa berdiri biar bisa dilihat sama saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan. Nah, jadi hari ini saya diminta sama Pak Gembala ya untuk sharing buat kita bagaimana kita memiliki hati yang gembira. Ya, karena apa? Karena hati yang gembira itu adalah obat. Itu Amsal 17 ayat 22. Gitu ya. Tapi persoalannya adalah bagaimana kita bisa gembira kalau keadaan sedang susah. Gimana kita bisa gembira kalau ternyata apa yang kita hadapi setiap hari adalah orang-orang yang membuat kita kesal, buat kita marah. Gimana kita bisa gembira kalau kita rasa misalnya capek gitu ya, harus kerja keras, harus banting tulang gitu ya. Gimana saya mau gembira ya? Tapi sebelum saya masuk ke situ, saya akan paparkan dulu beberapa tentang hati yang gembira ini supaya kita mengerti ya. Next slide. Nah, ini jadi otak manusia ya. Di otak manusia itu terletak perasaan kita. Jadi gembira itu berada di tengah-tengah di dalam kepala kita di bagian bawah. Itu kecil aja bagian itu. Jadi kalau kita merasa gembira, maka di sini akan terjadi perubahan zat kimia. Jadi di otak ini penuh dengan zat kimia. Kalau zat kimianya itu adalah zat kimia yang membuat kita senang, berarti kita memang benar-benar senang. Dibilang apa namanya? Kalaupun keadaan sulit, tapi kalau dia merasa senang di sini dia pasti senang aja gitu. Itu yang mau kita pelajari. Bagaimana kita bisa merasa senang ketika keadaan sulit, ya gitu ya. Lalu yang membungkus perasaan kita ini adalah bagian yang abu-abu ini, paling besar, namanya korteks cerebri, otak besar. Itu isinya adalah memori dan pikiran, ingatan. Siapa di sini punya ingatan? Angkat tangan. Siapa di sini punya pikiran? Angkat tangan. Yes. Dan semua kita tahu kita bisa punya ini karena Tuhan Yesus. Kalau bukan karena pengorbanan Tuhan Yesus, Tuhan gak ciptakan kita. Karena Tuhan mengampuni setiap kita. Karena sejak dari awalnya Adam itu ternyata sudah jatuh dalam dosa. Dan Tuhan sebenarnya kalau bukan karena Tuhan mengampuni, maka dia gak akan ciptakan lagi manusia. Maka bersyukur kalau kita hidup sampai dengan hari ini. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Jadi antara ingatan dan pikiran, yang mana di situ ada masa lalu, ya. Masa lalu, masa sekarang, masa depan lagi Bapak. Ya, masa lalu aja belum selesai kita, belum move on, ya kan? Semua pengalaman masa lalu tersimpan di sini. Karena memang Tuhan menciptakan jaringan otak itu punya kemampuan memori. Jadi ingatan itu adalah sesuatu yang wajar, yang normal. Namanya kita manusia yang normal. Persoalannya kalau kita terlalu banyak mengalami ingatan yang mengecewakan. Entah itu karena orang tua, entah itu karena saudara sendiri, entah itu karena dulu mungkin di sekolah, berteman, semua ingatan-ingatan itu apa yang kita alami itu akan tersimpan. Dan kalau dia tersimpan dalam ingatan jangka panjang berarti nggak terlupakan, ya kan? Coba saya mau tanya, siapa kita di sini yang punya ingatan masa lalu yang sampai sekarang kita nggak bisa lupa? Coba katakan. Iya, berarti normal kita itu maksudnya. Ya.
Nah, persoalannya adalah ingatan daripada masa lalu itu pasti lebih banyak hal yang mengecewakan kita sebenarnya. Tapi saya berdoa supaya apa? Hari ini mau berapa banyak pun ingatan masa lalu kita yang mengecewakan kita, hari ini kita percaya kalau kita hidup sampai dengan saat ini, itu semua hanya karena kasih karunia Tuhan Yesus. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang mulia Tuhan. Nah, lalu belum selesai masa lalu, udah berlangsung masa sekarang. Kalau kita pikir-pikir tiap hari, ya kita bangun tadi pagi aja, saya yakin udah lebih dari 10 mungkin persoalan yang masuk ke dalam pikiran kita. Lebih. Dan semua itu tanpa kita sadari, kadang-kadang kita udah rencana mau ke gereja gitu ya, malas jadinya. Karena kita merasa, ada yang merasa nggak layak. Ya mungkin misalnya kayak abang yang main pelayanan musik gitu ya, nggak layak aku melayani hari ini. Kenapa? Iya tadi udah marah sama anakku misalnya. Iya tadi aku berantem sama istriku. Iya tadi aku ada marah. Dan itu akan menimbulkan perasaan tidak layak. Perasaan yang kemudian kita jadi nggak semangat untuk melayani. Benar ya? Pernah ya alami gitu ya? Semua pelayan-pelayan Tuhan, dia akan Pak Gembala sekalipun itu pasti pernah melewati hal-hal yang membuat dia kayaknya jadi malas melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Berarti hormon stresnya lagi naik karena pengalaman masa sekarang. Belum lagi masa depan. Setiap kita udah terpikir besok gimana? Ya, siapa yang udah membayangkan besok gimana? Angkat tangan. Iya. Kalau abang membayangkannya besok gimana bang? Besok gimana? Jadi belum tahu ya? Belum tahu. Bayangkan kerjanya besok. Bayangkan kerja, capek gitu. Enggak, Kelanjutannya bisa nggak beres gitu, bisa masalah ada gitu ya. Nah, jadi ketika otak kita membayangkan masa depan, jangan-jangan besok banyak yang nggak beres. Kita belum sampai di besok, masih hari ini kita udah stres. Setuju ya? Kita udah stres. Lalu tanpa sadar nanti pulang kita dari gereja ini, sakit kepalanya melanda. Kalau sekarang kita lagi di gereja, lagi ibadah, saya yakin dan percaya semua kita pasti merasa sukacita. Katakan amin. Pada waktu kita merasa sukacita, pasti kita merasa badan ini sehat walafiat, tidak ada sakit. Ya, tapi keluar dari pintu itu, siap-siap. Anda akan diserang, saya akan diserang, semua kita akan diserang oleh apa? Yang pertama pikiran kita sendiri. Tapi yang kedua, jangan lupa bahwa iblis itu sifatnya seperti singa. Iblis itu berusaha untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Iblis itu akan berusaha untuk membuat kita tidak merasakan kebaikan Tuhan, tidak merasakan perlindungan Tuhan, tidak merasakan pemeliharaan Tuhan. Sehingga pada waktu kita tidak bisa merasakan adanya Tuhan dalam hidup ini, disitulah kita akan stres. Di situ kita akan sedih. Di situ kita akan gampang marah. Di situ kita akan gampang emosi. Lalu setelah tertumpuk nanti emosinya, baru muncul sakit kepala, sakit di tengkuknya, sakit di dadanya, sakit di ulu hati, gampang lapar, sakit di pinggang, sakit di lutut, sakit di kaki, sakit di kantong, kanker, kantong kering. Tapi saya percaya kanker nggak akan menyerang kita. Amin. Ya mana? Cuma aku aja percaya. Saya percaya kanker tidak akan menyerang kita. Amin. Ya diaminkan dulu. Walau nggak tahu gimana caranya. Karena kalau nggak kita mainkan, mau ngapain kita ini? Amin ya. Jadi kalau kita katakan kanker, ya hati yang gembira adalah obat yang manjur. Berarti orang yang bergembira, dia nggak kena kanker. Nanti saya lihat gambarnya. Yang kedua, orang yang gembira pasti diberkati Tuhan. Amin bang. Iya. Karena apa? Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka
Ia akan memberikan apa saja yang diinginkan hatimu. Kita semua pasti punya banyak rencana, karena Tuhan kasih otak kita ini supaya bisa buat rencana. Katakan amin. Tapi rencana kita itu hanya bisa dipenuhi, gak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Kalau kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri memenuhi impian kita, rencana kita, harapan kita, seringkali kita akan frustrasi sendiri. Kenapa? Karena kita pengen yang baik, tapi kenyataan yang terjadi sebaliknya. Kita bahkan kecewa sama orang lain. Contoh, kita pengen bersih nih ya, maunya ruangan ini bersih, rumah kita bersih, rapi, mau kita. Lalu kita berusaha membersihkan dengan kekuatan kita. Aduh, aku udah capek ini bersihkan. Tiba-tiba datang orang, asal pijak dia. Siapa yang marah? Oh, di sini gak ada yang marah ya. Kalau udah capek bersihkan, terus ada yang pijak nanti, gak marah ya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kalau gitu. Aku nih gak ada ngaku. Dan tanpa kita sadari, sakitlah kepala kita sepanjang hari. Yang kita cari siapa? Kadang yang dicari ya dokter. Dok, minta obat dok. Dokternya ngasih apa? Yang ngasih obat. Kalau dokternya bilang nanti jangan stres sih, Inam, marah dia. Karena nggak kau yang rasakan. Dalam hati dokternya ya memang iyalah. Kalau kami dokter lagi sakit kepala, mana mungkin kami bisa praktek ya kan? Ya kita pasti di rumah dong, istirahatlah, tutup prakteknya bang. Tapi apa mungkin ada manusia tidak menghadapi masalah? Nah itu persoalannya ya. Oke, jadi udah paham ya. Perasaan kita itu ditentukan oleh ingatan dan pikiran kita akan masa lalu, akan masa sekarang, dan masa depan. Kalau yang kita pikirkan itu negatif, yang buruk, maka akan kita rasakan dia. Contoh, orang yang mikir penyakit, jangan-jangan aku sakit ini, aku takut sakit ginjal. Siapa takut sakit ginjal di sini? Angkat tangan. Enak aja semua, aku gak takut lah. Aku dokternya kok. Saya mau bilang gini, buat teman-teman yang takut sakit ginjal, bapak ibu, ibu-ibu di sini ya, rasanya pasti sering sakit pinggang, panas. Kalau nggak gitu, bolak-balik buang air kecil. Kalau nggak gitu, bolak-balik minum. Mau minum aja, haus terus bawaannya. Lalu kemudian dia buang air kecil, berbusa kecil. Lalu kemudian dia payah tidur malam, bawaannya gelisah. Iya, sebenarnya nggak ada uang juga buat masalah, tapi dalam pikirannya dia pun takut sakit. Tak nafas, tak nafas. Ada nafasnya ya? Ada? Dari siapa nafasnya bang? Hah? Dari siapa nafasnya? Dari Tuhan. Dari Tuhan. Kenapa Tuhan kasih nafas sama abang? Kenapa Tuhan mau abang hidup? Untuk melayani dia. Kenapa Tuhan mau abang melayani dia? Habis kan? Jawabannya karena Tuhan terlebih dahulu melayani abang. Amin. Karena kalau bukan Tuhan melayani kita, saya mau tanya, apa kita bisa hidup sampai hari ini? Bisa. Jadi kalau kita bisa melayani, saya mau katakan, bukan karena kita mau melayani, tapi karena kita sadar Tuhan terlebih dahulu melayani kepada saya. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Amin. Nah, bukankah Tuhan melayani kita ketika Dia sediakan oksigen buat kita? Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita nggak bisa menciptakan oksigen. 3 menit oksigen itu nggak ada, kita mati total. Mati. Ya, jadi kalau kita hidup sampai sekarang, sebenarnya itu adalah bukti bahwa Tuhan yang bekerja buat kita. Kalau kemudian kita menyadari bahwa Tuhan itu bekerja buat kita, maka kita akan lakukan apapun, ya terserah Tuhan aja. Pokoknya yang penting Tuhan senang. Kenapa? Karena kita sadar, kita tahu kalau bukan karena Tuhan,
Kita nggak bisa hidup sampai sekarang. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Gak bisa dikira. Kan lagi banyak masalah kan? Haleluya. Belum? Kita lanjut. Next. Sampai bisa gembira baru pulang ini. Lihat ini ya. Jadi ini saya ambil memang dari ChatGPT. Mana tahu ada yang tahu pakai internet. Jadi kalau kita search di internet, apa yang terjadi di dalam otak manusia ketika dia mengingat Tuhan Yesus? Siapa sekarang lagi ingat Tuhan Yesus? Angkat tangan. Iya kan Bang? Apa lagi ingat Tuhan Yesus kan? Bang, senang nggak? Gembira. Siapa lagi nggak ada masalah sekarang? Mana ada? Kita sedang berada dalam masalah. Kita selalu berada di tengah-tengah masalah. Kita selalu berada di kehidupan di mana gelombang itu sama seperti ketika Petrus bersama-sama dengan murid-murid yang lain berada di atas kapal yang kemudian sedang diombang-ambingkan. Lalu kemudian Tuhan Yesus datang pada malam hari dan Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus berkata, Petrus berkata, Tuhan, kalau itu kau, suruhlah aku berjalan. Turun dari kapal ini. Tuhan bilang apa? Turunlah, jalan. Dan kemudian Petrus berhasil berjalan di atas air. Tapi lihat, 2-3 langkah dia masih berjalan di atas air karena dia fokus sama Tuhan Yesus. Tapi ketika dia mendengar gemuruh ombak, air yang mungkin wush, bash, dia mulai kehilangan fokus sama Tuhan Yesus. Ketika dia kehilangan fokus sama Tuhan Yesus, maka dia mulai tenggelam. Benar? Tapi Tuhan Yesus baik. Kalau kita berseru, panggil nama Yesus, maka Tuhan akan mengangkat tangan kita. Dan Tuhan Yesus kembali mengangkat Petrus. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Berikan tepuk tangan. Amin. Saya mau katakan, seberat apapun persoalan kita, kalau pikiran kita terfokus kepada masalah dan persoalan, kita sendiri yang membuat kita menjadi sakit. Karena kita punya Yesus. Tapi kita seolah-olah ketika pulang dari gereja seringkali kita sepertinya lupa ada Yesus. Kita di gereja kita haleluya, tapi pulang dari sini haleluya. Ya kan? Kita di gereja penuh dengan Roh Kudus, tapi pulang dari gereja kita penuh dengan roh kuda. Kenapa? Kita marah terus, sedih melulu, nangis melulu. Wah, artinya apa? Apa yang kemudian kita rasakan sukacita hanya berlangsung dalam pulang dari hidup kita seperti tidak ada Yesus lagi dalam hidup ini. Tapi hari ini kita percaya Yesus selalu ada dalam hidup kita. Yesus selalu siap menolong kita. Berikan tepuk tangan yang mulia buat Tuhan. Haleluya. Jadi di sini paling pertama, endorfinnya akan meningkat ketika mengingat Tuhan Yesus. Ini jadi obat. Di situ ada analgetik, artinya anti nyeri. Kalau kami dokter meresep anti nyeri, kami kasih ini minum. Tapi habis efek obat anti nyerinya pasti kambuh lagi. Karena apa? Yang membuat kita nyeri sebenarnya adalah stres pikiran. Yang membuat kita stres pikiran adalah karena kita belum menerima apa yang kita mau. Misalnya kita stres karena nggak punya duit. Siapa stres karena nggak punya duit? Kata-kata. Semua mama. Semua mama. Iya kan? Belum lagi bapak-bapaknya cuma egois. Ya kan? Udah tahu nggak ada duit, pulang ke rumah lama-lama. Ya, bukannya dibantu pekerjaan di rumah ya kan Bu? Kerjanya mah nongkrong di kedai tua. Mancing. Kalau dia mancing kayak Petrus, mending kan? Ini apapun nggak ada dibawanya kan? Menyala Bu, menyala. Lalu itu yang membuat kita tiap hari kehilangan sukacita. Saya mau katakan ya, antara suami dan istri masing-masing kita pasti stres sebenarnya. Dan intinya masing-masing tak tahu
Mau gimana lagi? Dia yang terjadi hanya menuntut. Kaulah yang mengerti aku, kaulah sama aku, kaulah duluan, kaulah duluan. Siapa yang datang dengan pasangannya? Angkat tangan. Yang datang dengan pasangan. Oke. Ibu mana suaminya, Bu? Udah meninggal. Di hidup ini. Di hidup ini. Awalnya dikata mungkin ada kita nggak mau ke gereja. Jangan diajak, Bu. Iya, apalagi disuruh. Diajak aja sulit, apalagi disuruh. Apa yang harus Ibu lakukan adalah hari ini, Bu, Ibu pahami firman Tuhan ini. Ibu pulang dari sini dengan sukacita. Besok Ibu tetap sukacita, lusa Ibu tetap sukacita, tiap hari Ibu sukacita. Suaminya pasti bertobat. Abang senyum-senyum aja tadi, Bang. Yang mana istri Abang? Ya, artinya apa? Semua kita sebenarnya mengalami stres ketika ada persoalan. Tapi kalau kita bertemu dengan orang stres kuadrat. Orang stres harus orang bahagia. Berikan tepuk tangan Tuhan. Dan kita tahu bahagia yang sejati. Bahagia yang sejati. Bahagia yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Bahagia yang akan selalu pasti ada. Hanya di dalam Yesus. Tidak ada yang lain, Bu. Kalau kita bergantung kebahagiaan sama uang, oke. Lagi ada uang kita pasti bahagia. Kalau kita bergantung kepada kesuksesan, oke. Lagi sukses kita. Kalau kita bergantung kepada kebaikan orang, oke. Kalau dia lagi baik kita bahagia. Tapi semua yang ada di dunia ini, semua yang bisa kita lihat, itu semua sifatnya sementara. Tapi ketika kita percaya Yesus, Alkitab menyatakan orang yang percaya Yesus menerima Roh Kudus. Roh Kudus adalah Roh penolong. Berarti waktu kita merasa berat dengan apa yang sedang kita kerjakan, ingatlah Roh Kudus. Maka Dia akan memampukan kita melakukan jauh melebihi apa yang bisa kita pikirkan dan bayangkan. Katakan amin. Waktu kita merasa berat, ingat Roh Kudus. Karena Roh Kudus akan membuka jalan. Saat kita nggak bisa buka jalan, Roh Kudus yang buka jalan buat kita. Kenapa? Karena Roh Kudus juga sudah buktikan sepanjang daripada kehidupan kita, kita bisa hidup sampai dengan hari ini. Itu semata-mata hanya karena kemahakuasaan daripada Tuhan. Katakan amin. Jadi kalau bukan karena Tuhan, kita nggak bisa ada. Maka pertanyaannya, kalau bukan Tuhan yang kita harapkan, Anda mengharap sama siapa? Kalau memang kita belum tahu ada Roh Kudus, oke, kita nggak tahu mau berharap sama siapa, Pak. Tapi hari ini Bapak Ibu udah tahu bahwa Roh Kudus itu dicurahkan. Roh Kudus itu adalah Roh penolong yang langsung diminta oleh Tuhan Yesus sebelum Dia naik ke surga. Aku minta kepada Bapa, maka Dia akan memberikan Roh penolong untukmu yang akan menyertai kamu senantiasa. Kapan? Kapan kita disertai Roh Kudus? Senantiasa, Bapak Ibu. Kita bisa ada sampai dengan saat ini karena Roh Kudus senantiasa dekat dengan kita. Katakan amin. Tapi persoalan terbesarnya adalah kenapa kita tidak merasakan kehadiran Roh Kudus. Kuncinya di otak ini. Kita ingat gak sama Roh Kudus? Kita ingat gak sama Roh Kudus? Jangan-jangan kita ingat sama Roh Kudus. Jangan-jangan kita ingat. Katakan, di dalam firman Tuhan, semua mujizat
yang terjadi di dalam Alkitab, mujizat, kuasa yang dinyatakan oleh Tuhan adalah berasal dari persoalan, lalu kemudian diubahkan menjadi berkat. Katakan amin. Kuncinya kita ingat nggak amal Yesus? Kadang-kadang yang kita ingat persoalan kita, lalu kita bawa persoalan Tuhan yang kita mengeluh. Kita boleh kalau kita nggak tahu siapa Tuhan itu. Ulang ya, siapa kita di ruangan ini yang sudah kenal siapa Tuhan Yesus? Siapa di sini di ruangan ini yang sudah tahu bahwa Tuhan Yesus itu baik? Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya, angkat tangan. Siapa di sini yang tahu? Haleluya, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi ketika kita merasa beban begitu berat, kita tinggal datang sama Yesus. Pada waktu kita datang sama Yesus dan kita mengingat, aduh Tuhan, Kau baik kali sama aku percaya Kau tidak akan pernah meninggalkanku. Maka kalau kita mungkin dikecewakan dengan orang lain, ingatlah Tuhan Yesus yang tidak pernah mengecewakan kita. Karena kalau yang kita ingat adalah teman kita yang mengecewakan ini, kita jadi ikut kecewa. Kalau kita ikut kecewa, bagaimana mungkin kita akan diberkati kalau kita terus mengingat teman kita yang mengecewakan? Amin. Mungkin ada yang belum bisa kita ampuni, belum bisa kita maafkan. Itu bisa tentang memori masa lalu. Orang yang menyimpan kesalahan orang lain. Kalau kita di orang Batak paling sering ya kan Bang ya, warisan. Nah, ini itu termemori itu di otak itu. Harusnya saya dapat segini. Harusnya bagianku segini nih. Tapi kenyataannya segitu. Sedikit kali sama aku. Pikirnya cuma dia anak bapakku. Padahal dulu jahat kali ini sama bapakku ya. Akunya paling baik sama bapakku ya. Iya. Saya mau katakan, siapa di sini merasa baik sama bapaknya? Angkat tangan. Merasa baik. Kakak merasa baik sama bapak kakak? Merasa jahat gitu. Jadi nggak merasa apa-apa. Oke, saya mau katakan, berapa banyak kita yang mengerti kalau kita baik sama bapak kita, apapun yang kita perbuat sama bapak kita, sebenarnya kita bisa berbuat hanya karena Tuhan. Angkat tangan. Angkat tangan yang mengerti. Nggak ngerti? Merasa kita yang baik gitu. Saya mau katakan kalau kita bisa baik, itu karena Tuhan. Maka kalau kita menyadari kebaikan kita itu karena Tuhan, kalaupun hak kita dipahsoada, ditiadakan, tidak dianggap, Anda harus mengingat bahwa apapun yang kita perbuat sama orang tua kita tidak boleh menjadi alasan untuk menuntut hak kita. Karena orang yang menuntut haknya adalah orang yang tidak sadar. Bang, udah sadar sekarang belum? Setengah. Makanya masih marah-marah kan gitu kan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ketika manusia menyadari segala sesuatu yang ada di dalam hidupnya itu hanya karena kasih karunia Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saya mau katakan, kalau kita kecewa karena warisan, berarti kita nggak ingat Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus melakukan apa? Dari 5 roti dan 2 ikan, Dia bisa kasih makan 5.000 orang. Sisa lagi 12 bakul. Artinya apa? Berkat Tuhan itu selalu berasal dari keterpurukan. Pada waktu Anda ditekan, Anda harus ingat Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus akan mengubahkan keadaanmu menjadi lebih baik lagi. Engkau akan diangkat oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Menyala. Banyak masalah. Gak masalah, bilang Ina. Karena kita ada Tuhan Yesus. Kau hilang kembali, ya kan?
Amin. Jadi kuncinya adalah kalau kita ingat Tuhan Yesus, apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita ingat kebaikan Tuhan. Maka Tuhan akan membuat perasaan kita menjadi gembira lagi. Kalau kita gembira lagi, itu cukup. Cukup, bahkan lebih dari cukup. Loh, kita melakukan apa saja dalam hidup ini, tujuannya cuma satu kok. Bagaimana supaya kita bahagia. Tapi kalau kita pikirkan kita bahagia kalau tercapai apa yang ku mau, tunggu dulu. Anda harus mengerti, kita harus sadar bahwa apapun yang ada dalam hidup kita itu datangnya bersumber hanya dari Tuhan. Amin. Saya mengatakan begini, saya 12 tahun sekolah di kedokteran, 6 tahun belajar jadi dokter umum, 6 tahun belajar jadi dokter spesialis. Kalau kita bisa belajar ini, apa kemudian saya bisa buat otak? Gak bisa. Saya sadar kita cuma bisa nengok gini aja nih. Kalaupun ada alat-alat sekarang CT scan segala macam, kami sadar, saya sadar hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan semua penyakit ini. Kalau obat yang diberikan, semua efek obat sifatnya sementara. Lewat dari beberapa jam, itu akan habis efek obatnya. Dan kita pasti akan sakit lagi. Bahkan hari ini kita mengerti sumber segala penyakit itu, next slide, adalah dari dalam pikiran kita sendiri. Ya, lihat ini. Hubungannya mulai dari mata sampai ke bawah, ke kaki, ke kulit, ke wajah ini ya. Itu semua diatur dari otak. Ini bagian pengatur di otak, batang otak. Ya. Kulit kita, ya pasti mulus lah. Kalau gembira karena Tuhan Yesus. Iya kan? Ya kalau memang banyak duit dikasih Tuhan, mau bolak-balik ke salon pun nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada duit pun, aku mau bilang kulitnya bisa mulus. Tapi harus sering-sering ingat Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Karena kalau kita sering-sering ingat suami yang punya kekurangan, gini muka kita. Cemberut. Bagaimana mungkin? Kalau cemberut, Ina, aku kasih tahu ya, di sini banyak pembuluh darah. Kalau dia tertekuk, maka pembuluh darahnya jadi nggak lancar. Maka kulitnya akan kekurangan aliran darah. Maka jadi kering. Lebarnya Pak. Apalagi kalau udah lebar jidatnya kan. Tapi gini terus, wah udahlah. Tapi kalau dia senantiasa bergembira di dalam Tuhan, aliran darah di sini akan lancar. Wajah kita akan bersinar-sinar karena hati yang gembira. Amin. Amin. Berapa banyak yang sembuh angkat tangan? Berapa banyak yang sembuh pagi ini angkat tangan? Yes, amin. Anda sembuh, belum minum obat loh. Itu mau saya bilang. Anda belum minum obat, Anda sudah sembuh. Karena apa? Ingat Tuhan Yesus. Amin. Kenapa? Karena Dia layak. Dia layak kita ingat. Layak kita ingat. Dan Tuhan itu layak kita berikan rasa syukur. Benar ya? Sampai kita merasa hari ini kita sebenarnya gak layak ngeluh sama Tuhan. Kita gak layak untuk nanya Tuhan kenapa? Kenapa kayak gini Tuhan? Puasa somonon. Kita gak layak. Karena kita sudah tahu. Saya pastikan dulu lagi. Berapa banyak kita di tempat ini yang sudah tahu kalau kita hidup karena Tuhan terlebih dahulu melayani kita. Katakan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Amin. Jadi sama istri harus sayang, Bang. Amin. Ya, jangan marah sama istri ya. Dimanja-manja terus Pak. Ese. Haleluya. Oke, next slide. Ya. Ini adalah sel-sel imunitas. Jadi daya tahan tubuh. Semua sel-sel imunitas ini dikendalikan dari otak ini tadi. Perasaan. Maka kalau kita stres kita gampang sakit. Ya, ada yang autoimun, ya, ada penyempitan pembuluh darah, ada infeksi, TBC segala macam dulu atau COVID. Kenapa COVID banyak orang kena COVID? Karena semua pada ketakutan. Gila. Siapa di sini yang merasakan dulu takut pas COVID? Angkat tangan.
Jangan pura-pura ya. Ini jujur. Awal-awal ya. Aku mau tanya, pasti terasa perbedaannya. Pada waktu di awal-awal Inang takut, berbeda itu perasaan badannya sepanjang hari. Tapi setelah tak peduli, loss itu. Kita merasa baik-baik. Jadi, kalau kita simpan memori kita COVID, dan memang tanpa sengaja jadi tersimpan. WA grup COVID, buka YouTube COVID, Instagram COVID, buka TV COVID, di warung pun, di pajak pun yang diceritakan apa? Pada waktu yang negatif yang kita ceritakan, maka Anda akan merasakan rasanya. Makanya ceritakan Tuhan Yesus. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Gimana cara kita cerita Tuhan Yesus? Ya tiap hari lah. Baca Alkitabnya, doa, pujian penyembahan. Itu lakukan. Perubahan itu pasti akan nyata sekali Anda rasakan. Yang pertama pasti badannya sehat lah. Ya, karena kalau kita badan udah sehat, dengar ya baik-baik ya. Kalau badan kita sehat, orang di sekeliling kita mau jungkir balik dia, mau memaki-maki kita dia, sama kita nggak ada persoalan lagi. Orang kita sehat-sehat aja, dia yang sakit. Berikan tepuk tangan buat Yesus. Cuma aku ketawa bukan ya. Semua kita tertawakan kebaikan Tuhan. Next slide. Ya. Nah jadi harus kita ingat juga, mana tahu kita berhadapan dengan orang yang sangat mengesalkan, buat kita kecewa, terus buat kita marah. Saya mau bilang, stres itu sudah ada sejak dari dalam kandungan. Iya. Jadi nggak usah bingung lihat orang. Aduh, kok kayak gini manusia ada? Memang ada. Kenapa ada? Karena ketika ibu yang mengandung itu stres, hormon stresnya akan masuk ke pembuluh darahnya, lalu akan termemori di otaknya. Maka abang sama istri kayak gitu bang. Oke, ini cerewet kali ya udah pasti dari mulai kandungan dia udah stres nih. Kalau kita marahi, makin stres. Kalau kita marahi pasti dia makin Stres. Jadi siapa tahu nanti ada tetangga kita berantem terus suami istri karena suaminya pulang malam. Kan ada satu waktu nanti dia mungkin cerita sama kita, suamiku lah gak tahan aku gini-gini kan gitu ya. Ajari dia, tenang kau. Mulai hari ini kau berdoa. Mulai hari ini kau baca firman Tuhan. Mulai hari ini kau memuji menyembah Tuhan saja, supaya kau berubah hidupmu. Kalau udah berubah hidupmu, kau akan merasa enak. Kalau kau merasa enak, nanti suamimu mau pulang gak pulang kayak mau gimana pun kau akan tetap merasa enak. Tapi kalau sekarang kau tergantung sama suamimu, kau akan tambah sakit. Nanti kalau kau sudah merasa enak, setiap suamimu pulang, buatkan makanannya yang enak-enak. Wow. Ya, hangatkan sedikit, ya kan? Lalu kemudian sediakan air hangat sama dia. Lalu waktu dia pulang buka pintu, Ina langsung senyum, selamat datang. Supaya apa? Supaya masuk otaknya. Oh ternyata di rumahku sangat ternyata di rumahku jauh lebih enak daripada di kode-kode sana. Paham maksudku? Dan kita hanya bisa melakukan itu kalau kita duluan merasakan sukacita dalam Tuhan. Makanya bicarakanlah Tuhan Yesus supaya menjadi hati yang gembira. Amin. Oke, next. Nah, ini yang terjadi sekarang. Banyak orang yang mati muda. Itu sudah tertulis di Alkitab. Lukas 21:26. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan, berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Jadi banyak orang masih muda meninggal, stres dia. Ya, masih dalam masa produktif. Contohnya lagi ngobrol, lagi ngomong gini kayak saya ya. Udah, aku pingsan, mati.
Kecuali ada yang tahu memompa jantung bisa nggak mati memang, ya kan? Cuma pada kenyataannya orang kan nggak paham. Kalau misalnya pingsan gini, aku tanya sama abang, apa yang abang lakukan bang? Kalau aku pingsan gini bang, abang apa saya? Biar, tepuk tangan buat abang yang masuk. Kayaknya masuk kedokteran abang saya. Mantap bang. Artinya yang terjadi sekarang malah semua buka handphone, sat. Iya, ada yang mati di situ di handphone ini. Udah? Artinya kalau kita bisa hidup sampai dengan hari ini, semua hanya karena kebaikan Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Next slide. Masih takut mati? Siapa tadi masih takut mati? Kakak masih takut mati? Enggak lagi. Kenapa nggak takut mati? Karena Tuhan Yesus setia. Karena kalau kita hidup sampai sekarang, karena Tuhan Yesus melayani kita. Jangan lupa, oksigen yang kita hirup adalah pekerjaan tangan Tuhan. Kita nggak bisa ciptakan matahari loh. Kita nggak bisa membuat semua tumbuh-tumbuhan hijau ini subur loh. Karena oksigen ini berasal dari matahari dan tumbuh-tumbuhan hijau. Kalau bukan karena Tuhan, kita nggak bisa hidup. Jadi kita harus ingat selalu, kalau saya masih hidup, berarti Tuhan setia. Amin. Amin dong. Ya. Ini dia. Otak, jantung. Otak, paru-paru. Ini ada selnya. Maka kalau selnya ini mati, jantung kita mati, walau nggak ada penyakit. Sama. Kalau selnya ini mati, paru-paru kita walau sehat, lupa kita bernapas. Jadi semua jantung dan paru-paru dan semua organ lain sebenarnya itu dikendalikan dari dalam otak. Oke? Persoalannya ketika kita stres, jantung kita akan berdebar. Siapa yang merasa? Pernah ya? Lalu kita akan merasa keringat dingin. Pernah ya keringat dingin ya? Kita pegang dingin karena stres. Kenapa dia dingin? Karena pembuluh darahnya mengecil. Kenapa dia dingin? Karena ketika jantung terlalu cepat memompa, darah yang dia pompa malah berkurang. Yang paling bahaya bukan dingin di sini. Yang paling bahaya itu kalau di otaknya akhirnya tidak jalan darahnya. Itu makanya banyak orang dari lagi sendiri dia mati dia. Dia nggak bilang kesakitan, dia pingsan aja. Udah kita nggak tahu, kita pikir dia padahal otaknya sedang tidak menerima darah. Jadi nggak sadar dia. Lalu kalau kita cuma gini aja, 3 menit kemudian dia mati. Kecuali kayak abang ini tadi, daripada CPR, dipompa, ya pompa. Oke, nanggap, udah paham ya? Masih hidup abang? Amin. Kenapa abang masih hidup? Karena Tuhan masih sayang. Haleluya. Next slide. Nih, Habakuk 3:17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Karena kita masih selamat. Walau ekonomi kita sedang sulit, kita masih selamat karena Tuhan yang menyelamatkan kita. Karena Tuhan yang melayani kita, memberikan kita nafas hidup. Karena Tuhan sayang sama kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Amin. Berapa banyak yang sudah bisa gembira walau keadaan sulit? Angkat tangan. Iya dong, masa sia-sia aku datang jauh-jauh dari Medan. Kubocorkan sedikit. Tujuanku datang ke sini tujuannya cuma satu. Bagaimana supaya kita bisa gembira walau banyak masalah dan persoalan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Itu dari apa Pak? Dungsona rohaku di
Jadi waktu kita sering tepuk tangan dulu buat Tuhan. Waktu sakit, ingatlah Tuhan Yesus yang menyembuhkanmu. Waktu keadaanmu sulit, ingatlah Tuhan Yesus yang menolongmu. Waktu kamu sedang sedih, ingatlah Tuhan Yesus yang menghiburmu. Waktu kamu rasa kayak malas banget, ingatlah Tuhan Yesus setia melayani hidupmu. Waktu kamu merasa tertekan, ingatlah Tuhan Yesus bersama-sama denganmu dan Dia mengubahkan segala keadaan yang buruk untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Amin. Sehingga kita tidak punya alasan untuk bersedih. Kita nggak punya alasan untuk putus asa. Kita nggak punya alasan untuk kecewa. Sekalipun kita berulang kali dikecewakan oleh manusia, saya mau katakan kalau kita sudah kenal Tuhan Yesus, tidak ada alasannya lagi. Karena kita percaya tidak mungkin ada rencana Tuhan yang gagal dalam hidup kita. Karena kita percaya nggak mungkin Tuhan merancangkan kecelakaan dalam hidup ini. Jadi bawalah sama Tuhan hati yang selalu penuh dengan rasa syukur. Karena kita sudah tahu apa bahaya kalau kita nggak bersyukur. Terakhir, next slide. Nah, Yesaya 63 ayat 10. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudus-Nya. Oke. Maka Ia berubah menjadi musuh mereka dan Ia sendiri berperang melawan mereka. Ya. Ini adalah bukti kalau kita sudah kenal Tuhan Yesus, lalu kita masih bersungut-sungut, kita sedang memberontak kepada Roh Kudus. Pada waktu kita memberontak terhadap Roh Kudus, maka Roh Kudus akan berubah. Harusnya Roh Kudus menjadi penolong, tapi Roh Kudus akan menjadi musuh buat kita. Sampai situ bisa mengerti? Kalau Anda sudah dengar firman Tuhan hari ini, gak ada alasan untuk bersungut. Kalau Anda tetap bersungut juga, itu pilihan Anda. Itu pilihanmu yang akan membuat Roh Kudus berbalik melawanmu. Kenapa? Bangsa Israel ketika Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir, saya mau tanya, bangsa Israel lihat nggak besarnya kuasa Tuhan? Mereka lihat. Tapi kenapa ketika mereka menjalani hari-hari yang mungkin ada masalah, ada musuh, apa yang dilakukan bangsa Israel? Bersungut, matilah kami nanti kayak gini Musa, kok kayak gini ya kau buat kami. Dituduhnya pula Musa. Sementara Musa mengikuti apa maunya? Dengan kata lain, bangsa Israel memilih untuk menolak rencana Tuhan dalam hidup mereka. Padahal mereka sudah lihat kuasa Tuhan. Kalau hari ini kita belum pernah lihat kuasa Tuhan, nggak masalah. Suka tidak dengan hidupmu, tanggung sendiri akibatnya, kira-kira gitu. Ya kalau sakit datang berobat ke dokter kan gitu kan. Tapi jangan bingung, nggak sembuh ya benar ya. Tapi kalau kita udah tahu Roh Kudus itu menyembuhkan kita, saya percaya sepi nanti praktekannya. Tapi lebih saya percaya lagi, pada waktu praktekku sepi, nggak ada lagi pasien, Tuhan Yesus datang kembalinya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Amin. Haleluya. Dari apa? Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Iya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia yang Ku alami panjang hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan.
Engkau sebagai Tuhan, satu-satunya Tuhan dalam hidup. Amin. Pada waktu Kau berkata, karena Kau percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka Tuhanlah yang akan menjadi pembela-Mu, Tuhanlah yang menjadi penolong-Mu, Tuhanlah yang menjadi perlindungan atas kehidupan-Mu. Tetapi yang Kau katakan adalah, saya hanya manusia. Dan kalau kami bisa hidup sampai hari ini hanya karena kasih setia-Mu Tuhan, maka Engkau akan berkata, jadilah padaku seperti yang Kau kehendaki. Jadilah padaku seperti rencana-Mu saja. Jadilah padaku hanya seperti kehendak-Mu Tuhan dan bukan kehendak kami. Artinya apa? Mulai daripada hari ini, ucaplah syukur senantiasa. Tuhan, karena dirimu, Engkau mau memberikan dirimu untuk melayani Tuhan, untuk hidup buat Tuhan, mempersembahkan hidup buat Tuhan, karena kami percaya, karena kamu percaya bahwa kalau kamu hidup sampai dengan hari ini, itu semata-mata hanya karena pelayanan Tuhan terhadapmu, karena Tuhan yang bekerja untukmu, karena Tuhan yang sediakan segala sesuatu untukmu, karena Tuhan yang melindungi hidupmu, karena Tuhan yang menolong engkau, karena Tuhan yang memberkati engkau untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami melepaskan dari tempat ini Tuhan berkat hanya bagi Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami hanya untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Dan kalau ada di antara kita yang sampai dengan hari ini Engkau masih menyimpan rasa kesal, rasa benci, rasa tidak bisa terima, kenapa dia lakukan itu? Saya mau beritahu bahwa apa yang Anda pikirkan adalah, kalau Anda sudah dengar firman ini dan Anda mengerti dengan firman Tuhan ini, Anda sedang memberontak kepada Tuhan. Hari ini serahkan, lepaskanlah, bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, pada waktu kita disakiti, kita percaya bahwa Tuhan bekerja melalui orang-orang yang menyakiti kita. Kita percaya bahwa Tuhan bekerja melalui orang-orang yang mengambil hak kepunyaan kita. Kita percaya bahwa Tuhan bekerja melalui orang-orang yang menghina kita, merendahkan kita, karena satu tujuan. Tuhan mau memberikan berkatnya lebih lagi buat kita, karena Tuhan mau memberikan dirinya untuk Dia mengangkat kita, supaya kalau Tuhan yang mengangkat kita, tidak ada satu manusia pun yang bisa turunkan kita. Kalau Tuhan yang membuka pintu, tidak ada manusia yang bisa menutup pintu itu. Kalau Tuhan yang memberikan kemenangan, tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Kita jadi lebih daripada pemenang. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang mendengarkan firman Tuhan ini, Engkau dibebaskan dari segala belenggu, Engkau diberkati dalam kehidupanmu, rumah tanggamu diberkati, ekonomimu diberkati, kesehatanmu diberkati, lumbung-lumbungmu akan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Hamba-Mu selesai berbicara dan hamba bersyukur kalau hamba boleh menyampaikan isi hati Tuhan di tempat ini, bukan karena kekuatan hamba-Mu ini, tapi semata-mata hanya karena kasih karunia Tuhan. Dan kalau saat ini Tuhan kami akan pulang dari tempat ini, kami memohonkan berkat-Mu Kau turunkan atas setiap kami. Mari setiap kita kekasih hati Tuhan, arahkan hati kita kepada Tuhan. Dan saat ini Engkau pulanglah dan bawalah anugerah, damai dan sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih yang sempurna di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan kuasa Roh Kudus, itulah yang senantiasa menyertai kamu sekalian, mulai daripada pagi